Sepanjang tahun 2024, berbagai kasus hukum dan kriminal mewarnai tanah air. Salah satu yang cukup mengejutkan publik adalah kelihayan Gregorius Ronald Tanur mengelak jeratan pidana atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Pengusaha asal Surabaya itu diduga menyuap hakim yang menangani kasusnya. Nama Ronald Tanur jadi sorotan sejak setahun yang lalu, usai menganiaya kekasihnya dengan sadis hingga nyawanya melayang. Dini yang terlibat pertengkaran dengan Ronald ditendang dan dilindas dengan mobil di area parkir sebuah mal di Surabaya. Kasus ini pun naik ke meja hijau. Ronald dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh ketentuan penuntut umum di atas. Namun yang mencengangkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ternyata justru membebaskannya dari segala tuduhan. Putusan itu pun memicu kontroversi. Apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. 3 bulan kemudian, Ronald Tanur kembali ditangkap di kediamannya di Victory Regency, Surabaya setelah Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. 1 hari setelah putusan kasasi MA, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald ditangkap Kejaksaan Agung karena diketahui menerima suap dari pengacaranya Lisa Rahmat. Lisa Rahmat rupanya bersekongkol dengan Meriska Wijaya, ibunda Ronald Tanur, untuk menyuap ketiga hakim itu hingga 3,5 miliar rupiah. Lisa juga menyerahkan uang 5 miliar kepada mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dalam pengurusan kasasi Ronald Tanur. Tak hanya kasasi, Lisa sudah meminta bantuan Zarof sejak perkara masih ditangani di Pengadilan Negeri Surabaya. Zarof pun ikut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat rumahnya di Jakarta digeledah, Zarof juga kedapatan menimbun uang senilai 920 miliar rupiah dan 51 kilogram emas. Semua kekayaan itu diduga masih berhubungan dengan pengurusan perkara yang dilakukan Zarof Richard selama 10 tahun sejak 2012 hingga 2022. Akankah Zarof sebagai pemegang kunci dapat membuka kotak Pandora mafia peradilan di Indonesia? Tahun ini Indonesia juga menghadapi masalah yang telah mengakar ke masyarakat, judi online. Seperti virus yang menyebar cepat, judi online telah menginfeksi lapisan masyarakat, merusak mental dan menciptakan kriminal. Di Tangerang, seorang ayah tega menjual darah dagingnya sendiri yang berusia 11 bulan saat istrinya tengah bekerja di Kalimantan. Ia menjual anaknya senilai 15 juta rupiah. Uang hasil penjualannya itu untuk kebutuhan sehari-hari dan judi online yang sudah menjeratnya selama 6 bulan. Peristiwa ini mempertegas bahwa jerat judi online masih terus mengancam dan harus diberantas. Namun ironis, bukannya diberantas, beberapa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital justru berlaku culas mencari keuntungan dengan membackingi situs judi online. Sebelumnya Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggeledahan itu, polisi menyita beberapa barang bukti milik pegawai dan staf ahli Komdiji. Salah satu pelaku mengaku dari 5.000 situs judi online, 4.000 situs dilaporkan ke atasannya untuk diblokir. Sementara 1.000 situs sisanya mereka jaga agar tidak diblokir. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pun meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan oknum pegawai Komdiji yang terlibat membackingi situs judi online. Mutia juga mengajak masyarakat ikut mencegah perjudian online, terutama karena judi online sudah memasuki ranah anak-anak dengan berbagai teknologi aplikasi. Kemudian ada yang terlibat, sedihnya luar biasa, karena saya seperti ibunya dari kantor itu, sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, sudah 9 bulan ini tidak lagi berkumpul dengan keluarganya setelah menjadi pesakitan dalam perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Ia juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang, Harvey tak kuasa membendung air matanya saat istrinya mengaku terpaksa berbohong kepada anak-anaknya yang kerap mencari keberadaan ayahnya. Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya, menemani
menemani anak-anak saya tidur, saya bilang ke anak-anak saya, "Papa, wamil." Harvey disebut kong kali kong dengan 21 terdakwa lainnya, termasuk Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, terkait proses pemurnian timah yang ditambang secara ilegal dari wilayah tambang PT Timah, yang telah mengakibatkan kerugian negara senilai 300 triliun. Kasus yang menjerat Harvey ini membuat hidupnya berubah 360 derajat. Dulu ia bisa membeli mobil mewah dengan harga miliaran secara tunai sebagai hadiah untuk istrinya. Kini ia harus berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sampai sekarang saya tiap bulan harus meminjam uang karena benar-benar tidak ada lagi uang. Yang rekening yang tidak diblokir itu tidak ada lagi karena jadi sekarang hidup sehari-hari meminjam. Setiap minggu atau setiap bulan saya harus pinjam orang. Ya, rekening Sandra Dewi memang ikut diblokir Kejaksaan Agung karena diduga uang panas mengalir jauh sampai ke Sandra Dewi. Jaksa juga menyita 88 tas branded milik Sandra Dewi. Namun ia menegaskan, tas-tas itu merupakan hasil endorsement selama 10 tahun, bukan diberikan suaminya. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ya.